Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yolanda Francisca dengan NIM 203200260 dan rekan saya yang bernama Siti Halimatun Hasanah dengan NIM 203200242. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang hukum jinayah atau hukum pidana Islam. Pertama yang kita bahas adalah pengertian fikih jinayah. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan berbentuk verbal, noun, atau masdar. Dari kata jana, secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindakan pidana. Secara terminologi, kata jinayah mempunyai beberapa pengertian seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Ad-Dah. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik peraturan itu mengenai jiwa, harta, benda maupun lainnya. Penjelasan yang kedua adalah pengertian jarimah qisas. Secara harfiah, kata qisas dalam Kamus Al-Munawwir diartikan pidana qisas. Pengertian lain menyatakan bahwa qisas dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Dari pengertian yang kedua, inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah adalah qisas yang artinya syarak. Istilah menurut memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Adalah macam-macam qisas. 1. Pembunuhan disengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Yolanda Francisca. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ziyad. Kata ziyad secara etimologi berasal dari kata wada, yadi, wadian, wadiatan. Bila yang digunakan masdar wadian berarti salah atau mengalir yang sering dikaitkan dengan lembah. Sedangkan ziyad secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayarkan dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Definisi ini menyangkut diyat pembunuhan dan ziyad anggota tubuh yang cedera. Sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Macam-macam diyat. Diyat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu diyat kabir dan yang kedua diyat sogir. Diyat kabir yaitu membayar dengan 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan yang terakhir 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kemudian ziyad sogir dengan perincian banyaknya 100 ekor unta juga, tetapi dibagi menjadi 5. 25 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina yang sudah berumur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, dan yang terakhir 20 ekor unta betina jantan umur 4 tahun masuk 5 tahun. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian hudud. Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Macam-macam dari hudud sendiri yaitu dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah di sini ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau keluarganya.
atau orang masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu jarimah zina, jarimah qadhaf, jarimah syurbul ham, jarimah syarikoh, jarimah hirobah, jarimah riddah, dan jarimah al-baghyu. Pengertian jarimah zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat zina termasuk dalam kategori dosa besar. Kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata zina yasni, zinan, yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Macam-macam zina jarimah zina terbagi 2 macam, yaitu belum berkeluarga atau gairu muhsan, dan yang kedua sudah berkeluarga muhsan. Sanksi zina. Sanksi zina gaura muhsan terbagi menjadi 2, yaitu hukum dera dan hukum pengangsingan. Sanksi zina muhsan terbagi menjadi 2, yaitu dera 100 kali dan rajam. Hatsaf. Hatsaf dalam arti bahasa adalah melemparkan dengan batu dan lainnya. Dalam istilah syarok, hatsaf ada 2 macam, yaitu hatsaf yang diancam dengan hukuman hatsat yang diancam dengan hukuman taksir. Pengertian hatsat yang diancam dengan hukuman adalah menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nazabnya. Sedangkan arti hatsaf yang diancam dengan hukuman tafsir adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nazabnya, baik orang yang dituduh itu muhsan maupun gair muhsan. Hatsaf yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Syurb-khamr. Minum-minuman keras adalah minuman yang membuat mabuk apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad seperti dikutip Haji Ahmad Jazuli berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama lain. Sanksi syurb khamr. Hukum dari aspek hukum Islam. Yang kedua, hukum dari aspek peraturan perundang-undangan. Pengertian jarimah al-baghyu. Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap, dan tindakannya bukan dalam maksiat dengan cara menggulingkannya dengan menggunakan alasan. Sanksi jarimah al-baghyu. 1. Pertanggungjawaban sebelum mukholabah dan sesudahnya. Yang kedua, pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mukholabah. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian riddah. Secara etimologi, istilah irtidat, riddah berakar dari kata rad, berarti berbalik atau kembali. Menurut Al-Roghib Al-Asfani, murtad adalah kembali ke jalan dari mana kita datang. Ditinjau dari terminologi, irtidat atau riddat adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman, baik iman itu didahului oleh kekafiran ataupun tidak. Menurut istilah syara, riddah yaitu meninggalkan agama Islam dan menentangnya setelah agama tersebut dianutnya, dan riddah hanya terjadi pada kalangan orang yang telah memeluk agama Islam. Yang selanjutnya yaitu sanksi bagi orang yang riddah atau murtad. Ada 3 sanksi bagi orang yang riddah, yaitu hukuman pertama hukuman pokok, hukuman yang kedua hukuman pengganti, hukuman yang ketiga yaitu hukuman tambahan. Hukuman pokok sendiri ialah hukuman mati. Menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i, bahwa seseorang berpindah agama atau murtad harus dihukum mati atau dibunuh setelah mendapatkan kesempatan atau keinginan terlebih dahulu untuk bertaubat. Hal ini berlaku bagi baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga bagi perempuan yang sedang menyusui anaknya, mempunyai anak kecil, maka hukumannya bunuh terhadapnya harus ditunda hingga sempurna susuannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang jarimah syarikoh.
Jarimah syarikoh sendiri pengertiannya yaitu kata pencurian berasal dari bahasa Arab al-syarikoh. Dalam ensiklopedia fikih, syarikoh adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan, dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Dan sanksi bagi orang yang syarikoh yaitu apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan dilengkapi segala unsur dan syarat-syarat, maka pencurian itu akan dijatuhi 2 hukuman. Yang pertama yaitu mengganti kerugian, dan yang kedua yaitu potong tangan. Selanjutnya yaitu pengertian hirobah. Dalam hukum pidana Islam, kata hirobah diambil dari kata harb, artinya menyerang dan menyambar harta. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hirobah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, berperikemanusiaan dan agama. Sanksi bagi orang yang hirobah sendiri yaitu yang pertama, bila merampok itu hanya mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang kedua, jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya. Kalau zaman sekarang dinamakan penjara. Dan yang ketiga yaitu jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Dan yang terakhir, jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah membunuh disalib. Dan yang terakhir yaitu pengertian tentang jarimah takzir. Pengertian jarimah takzir sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Takzir sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dan qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.